Pencarian korban jiwa dari musibah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Luwu, Kecamatan Suli terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP berinisial TRS sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari meresmikan gedung Kemala Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari yang bertempat di Jalan Wisata 1 Petogongan, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Mei 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 6 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Josyunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pencarian korban jiwa dari musibah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Luwu, Kecamatan Suli terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan fokus melaksanakan pencarian terhadap 2 orang yang hanyut akibat banjir di 2 desa, yaitu Desa Poringan dan Desa Kaili, yang merupakan titik hilangnya korban. Mexianus B. Kabel, Kepala Kantor Basarnas Makassar mengatakan bahwa pencarian terbagi menjadi 5 tim, baik melalui pesisir sungai, darat hingga melalui pantauan udara. Hingga saat ini korban akibat banjir terdapat 12 orang, di mana 10 dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang dalam pencarian. Sebelumnya telah terjadi bencana banjir akibat intensitas hujan yang tinggi melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Enkerang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Luwu. Operasi SAR pencarian terhadap bencana banjir di Kabupaten Luwu dan wilayah sekitarnya. Hingga hari kedua, kami melakukan 2 titik fokus, yaitu di Desa Paringan dan Desa Kaili, yang di mana titik hilangnya korban dengan membagi 5 seru, yaitu seru pertama melakukan pemantauan dan asesmen di LKK dengan menggunakan drone, dan seru kedua melakukan pencarian dengan penyisiran sungai yang berada di belakang rumah korban tersebut. Dan yang ketiga, seru yang ketiga melakukan pencarian dengan penyisiran infanteri di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan Sungai Suli. Dan seru yang keempat melakukan pencarian di titik longsor dekat rumah korban. Dan seru yang kelima melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet di Sungai Suli. Jumlah korban total 12 orang, 10 dalam kondisi meninggal dunia dan 2 masih dalam pencarian. Yang pertama atas nama Mutmita, usia 5 tahun, dan yang kedua Ulfa, usia 8 tahun. Dan perlu diketahui bahwa ada beberapa lokasi yang masih terdapat blank spot yang susah untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan dengan kerjasama tim SAR gabungan ini bisa menyelesaikan atau dapat terevakuasi korban-korban yang lagi dicari. Mohon doa daripada semuanya. Terima kasih. Selesai.
Polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP berinisial TRS sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan menetapkan tersangka ini setelah petugas melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa 36 orang saksi baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, dokter kampus hingga ahli. Sementara motif yang membuat pelaku melakukan aksi ini merupakan tradisi penindakan yang dilakukan taruna senior kepada taruna junior yang melakukan kesalahan. Sebelumnya, seorang taruna tingkat 1 STIP Marunda, Jakarta Utara, tewas setelah menerima aksi kekerasan dari seniornya yang berlokasi di kamar mandi kampus tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban yang melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, tersangka TRS dijerat dengan pasal 338 KUHP, Junto Subsidiar Pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah 1x24 jam Polres Metro Jakarta Utara dan kami menyimpulkan bahwa korban bersama 4 rekannya ada penindakan terhadap junior karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior. Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali berdasarkan keterangan saksi. Tidak berapa lama si korban dipukuli maka hilang kesadaran lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan upaya penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Pasalnya 338 Junto atau Subsidiar 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, keluarga besar Putu Satria Ananta Rustika. Kemudian besok mungkin akan dibawa ke Bali untuk korban. Polda Lampung meluruskan terkait unggahan viral salah satu akun media sosial menyoal kegiatan razia kosmetik yang dilakukan seorang anggota Babin Kamtibmas di SMPN 1 Seputih Agung Lampung Tengah. Kabid Humas Polda Lampung mengatakan sejatinya fakta dalam unggahan itu tidak berbanding lurus dengan kejadian sebenarnya. Ini razia alat kecantikannya anak SMP. Perasaan anak SMP sekarang tuh glowing. Unggahan video berdurasi 1 menit 37 detik yang dipublikasikan akun X @txtviral45 dan bertuliskan keterangan polisi di Lampung razia kosmetik milik siswa SMP diluruskan oleh Polda Lampung. Kedatangan Bribka Eko Purwanto merupakan petugas Babin Kamtibmas di wilayah hukum setempat. Mulanya diminta langsung oleh Wakil Kepala Kesiswaan Sekolah SMPN 1 Seputih Agung untuk menjadi pembicara upacara bendera. Saat upacara berlangsung, Bribka Eko mempertanyakan keberadaan siswi di sekolah setempat yang berdandan agak berlebihan atau menor. Setelah upacara selesai, Bribka Eko didampingi wali kelas berinisiatif masuk ke kelas dan memberikan nasihat serta edukasi sebagai upaya antisipasi kasus perundungan, pelecehan seksual, dan pornografi yang akan sering terjadi karena dipicu penggunaan kosmetik yang berlebihan di kalangan siswi SMP. Kamu mau kesini belajar apa jualan? Ya, jadi gini, Pak Eko ini kan juga saat ini kan era digital ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masing-masing orang memiliki media sosial. Termasuk Pak Eko juga memiliki media sosial. Nah, oleh karena itu, dengan terinspirasi juga bahwa polisi diperbolehkan mengisi media sosialnya dengan hal yang baik, hal yang positif itu diperbolehkan. Nah, Pak Eko berpikir bahwa ini kan hal baik, memberikan edukasi, pembinaan ke adik-adik sekolah supaya menjadi generasi muda yang berprestasi dan baik. Kemudian postingan tadi itu diedit dan diupload oleh Pak Eko pada tanggal 29 April 2024.
ini sebetulnya salah satu tugas Babin Kamtibmas ya, karena memang Babin ini kan menjadi garda terdepan Polri untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai. Kan Babin ini langsung bersentuhan dengan masyarakat di desa-desa, di kelurahan seluruh Indonesia. Oleh karena itu kegiatan Pak Babin ini sebetulnya ya memang memberikan edukasi, sosialisasi, informasi, pembinaan kepada masyarakat yang dilayani. Nah, termasuk salah satunya adalah di sekolah-sekolah tempat Pak Babin ini bekerja seperti itu. Saya meyakini bahwa postingan Pak Eko ini adalah hal baik, karena saya juga meyakini niat baik Pak Eko untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada siswa-siswi SPN 1 Seputi Agung agar kejadian yang lama tidak baik tidak terulang lagi. Nah, untuk itu saya juga berpesan dan menghimbau pada teman-teman Polri dan yang lainnya, apabila ingin membuat postingan di media sosialnya, silahkan, namun berhati-hati terhadap materi, kontennya, dan diksi atau bahasa yang dipergunakan agar tidak menjadi bumerang terhadap diri sendiri maupun institusi Polri. Kabid Humas menambahkan unggahan pada akun medsos tersebut merupakan bagian dari potongan-potongan video lalu dibumbui narasi tidak sesuai fakta. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Cantiknya itu di rumah aja. Dua pelaku jambret beraksi di Jalan Raya Pekon Bandung Baru, Pringsewu, Lampung dan mengakibatkan korbannya tewas akibat mengalami kecelakaan saat melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku. Para pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Polres Pringsewu dan Polsek Sukoharjo. Saya ingin jambret dihukum berat-beratnya, Pak. Seadil-adilnya, Pak. Saya mau ingin keadilan, Pak. Anak saya sampai kehilangan nyawanya, Pak. Gara-gara jambret, jambret. Pokoknya aku mah dihukum, Pak. Polres Pringsewu bersama Polsek Sukoharjo berhasil menangkap 2 tersangka penjambretan bersama sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam milik korban. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor serta pakaian milik para pelaku yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan. Buah handphone merek Xiaomi yang satu Redmi 10 berwarna biru dan satu Redmi 12 berwarna hitam. Kejadian bermula ketika korban yang saat itu berboncengan dengan temannya mengendarai R2 jenis Honda Beat yang akan melakukan perjalanan ke Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Namun pada saat dalam perjalanan di Jalan Raya Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu, di mana pada saat itu korban sedang bermain HP, tiba-tiba dipepet oleh 2 orang pelaku yang berboncengan menggunakan R2 jenis Trail CRF berwarna hitam dan merampas HP korban. Diberitakan sebelumnya, kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor merampas telepon genggam milik 2 wanita pelajar SMP asal Sukoharjo Barat, lalu kabur menuju arah Kalirejo, Lampung Tengah. Kedua korban lantas berupaya mengejar pelaku, namun naas sepeda motor yang ditumpangi keduanya terlibat kecelakaan tunggal, menabrak tembok rumah warga. Akibatnya, korban Dini Nur Azizah tewas di lokasi kejadian, sementara korban Nadrotul Hasanah mengalami luka patah tulang kaki dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Humas Polres Pringsewu Lampung melaporkan untuk Polri TV. Personel gabungan Satreskrim Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran menangkap sekelompok pria yang sudah belasan kali melakukan aksi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kota Malang. Personel gabungan Satreskrim Polresta Malang Kota beserta Polsek jajaran menangkap sekelompok pria yang sudah belasan kali melakukan aksi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kota Malang. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Malang Kota,
Kompol Danang Yudanto didampingi Kapolsek jajaran dalam konferensi pers di lobi Polresta Malang Kota. Sebanyak 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis dengan kasus serupa. Tim dari Resmob Satreskrim Polresta Malang Kota bergabung dengan Polsek Jajaran atau unit Reskrim Polsek Jajaran melaksanakan ungkap kasus penangkapan 4 orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di Hotel Red Doors dekat SMK 4 Malang Jalan Tanimbar. Kemudian dilanjutkan dengan menangkap 1 orang lagi di area lantai 2 parkiran Pasar Besar Kecamatan Klojen. Setelah dilakukan pengembangan, kemudian didapatkan bahwasannya dari sindikat ini yang sudah berhasil kita telusuri, kita temukan korbannya maupun laporan polisinya ada 19 laporan polisi untuk sementara. Sementara barang bukti yang kita bisa temukan ada beberapa, nanti akan rencananya kita serahkan kembali kepada para korban. Kemudian juga tim ini masih berada di luar Kota Malang untuk melaksanakan pengembangan terkait dengan barang bukti yang lain yang masih dikuasai oleh para penadah. Dari keterangan tersangka yang didapatkan bahwa mereka memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya berperan mencari target sasaran di rumah kos, penginapan maupun hotel yang kemudian menghubungi rekannya. Setelah semua dipastikan dalam situasi yang aman, kemudian motor tersebut digasak bersama pelaku lainnya menggunakan mata kunci yang dibuat khusus oleh mereka. Dari hasil pengembangan kasus, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan motor hasil curanmor yang dijual ke penadah wilayah Bangkalan, Madura. Dalam pelaksanaan konferensi pers kali ini, korban hasil pencurian kendaraan bermotor juga turut dihadirkan untuk dilakukan penyerahan barang bukti kepada pemiliknya. Pada kesempatan ini, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto melalui Kasat Reskrim Polresta Malang Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar dapat mendatangi Satreskrim Polresta Malang Kota guna mengecek barang bukti tersebut yang telah diamankan, dan apabila benar maka dapat diambil dengan menunjukkan bukti surat kelengkapan kendaraan bermotor. Dari Humas Polresta Malang Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Penemuan sesosok mayat perempuan tanpa busana di saluran irigasi menggegerkan warga di Gang Pudak, Kabupaten Karangasem, Bali pada Jumat pagi. Berdasarkan informasi Polres Karangasem, sosok mayat perempuan tersebut merupakan warga Gang Kamboja, Karangasem, yakni perempuan berusia 85 tahun, Nimade Nampan. Jenazah telah dievakuasi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke RSUD Karangasem untuk diselidiki lebih lanjut. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.